Itu saya nggak mau kan, brengsek ini. Pikir kita bodoh aja. Solusi bukanlah subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Ya, seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Dalam membangun industri mobil listrik, hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat. Tegas, Luhut Binsar Panjaitan tak mau capres banyak omong. Hampir semua pengusaha di Eropa, di mana aja nanya, siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Ketika sampai pada mobil listrik, ditambah lagi dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Ini merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah sangat tepat dan berbeda dengan yang lain. Di sini lebih banyak kerja dari berbicara, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas mengenai itu. Polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Dan saya berharap kalau bisa dalam 5 tahun ini kita sudah menjadi global player. Dan kita harapkan di 2045 jadi negara maju. Tetapi rakyatnya tidak merasakan, karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton. Kita kan tidak bodoh-bodoh amat. Karena zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, anak cucu saya nanti akan orang disumpah serapahin. Saya nggak mau. Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik di negara kita bisa berkembang. Kalau berkembang, pajak pasti meningkat, PNBP pasti bertambah, akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan ini percepatan ini untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Saudara, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dilakukan pemerintah. Menanggapi pernyataan Anies ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan insentif atau subsidi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi yang komprehensif. Jadi ingin saya sampaikan, dosa banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Makanya gak usah banyak omong. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita lebih tinggi daripada emisi karbon berbahan bakar minyak. Bullshit. Dengan kejadian sekarang ini, udara Jakarta yang jorok ini, coba. Polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Jadi, balik-balik lagi mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, oh, gue rugi nih, katanya. Kamu lupa. Menuju 2024, visi misi adu gagasan para calon pemimpin masih terus dinanti oleh rakyat. Penerus Presiden Jokowi juga diharapkan dapat memiliki pemikiran dan keberlanjutan kerja seperti Presiden saat ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta penerus Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program hilirisasi. The next Presiden, kau selesaikanlah barang ini, hilirisasi. Jangan janji-janji surga saja. To create million job opportunity, direct indirect. Ini hilirisasi nggak akan selesai sampai 2040. Jadi siapapun presiden yang akan datang, lu kerjain ini saja deh, tidak usah banyak omong. Kata Luhut dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Alumni ITB Angkatan 1978 di Indo Westin, Jakarta, Selasa 9 Mei. Luhut menyoroti pihak-pihak yang hanya memberikan janji surga tanpa disertai cara mewujudkannya, sebab menurutnya hal itulah yang lebih penting. Makanya Bappenas itu saya koreksi juga ke Bapak Presiden. Pak, itu sudah janji surga, keadilan, kemakmuran, itu terus bahasanya. Tapi how we do it, how do we execute, itu yang menurut saya lebih penting.
tegasnya. Luhut menegaskan pentingnya bagi Indonesia agar mengeksekusi dan mengkombinasikan hilirisasi baik nikel, bauksit, hingga copper atau tembaga. Itu harus kita jawab bagaimana kita mengeksekusi hilirisasi ini, mengkombinasikan dari nikel, bauksit, copper. Bagaimana menjadi suatu produk yang punya nilai tambah membuat kesejahteraan bangsa Republik kita ini, tegasnya. Seperti yang diketahui, Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah seperti proyek hilirisasi pada sektor pertambangan, kelautan, hingga pertanian. Sementara Indonesia sudah dianugerahi sumber daya alam melimpah melalui dari tambang hingga energi baru terbarukan. Indonesia merupakan pemilik sumber daya nikel terbesar di dunia. Tidak hanya nikel, RI juga memiliki sumber daya bauksit, tembaga, timah, dan lainnya yang bila diolah memiliki nilai tambah tinggi. Begitu juga dengan sumber EBT, dia menyebut Indonesia memiliki potensi energi hijau hingga 437 gigawatt yang tidak dimiliki oleh negara lain tentunya. Dia pun mengaku bahwa dirinya merasa sedih bila banyak orang berbicara mengenai politis. Ini sangat banyak orang ngomong politis, saya kadang sedih, saya pernah ngalamin politik bagaimana terjun politik. Relakan prajurit saya, malah masih bicara besok check out ditembak, saya masih bisa lolos dari situ. Saya alami ini, bahwa kalau belum waktunya, ya belum waktunya, tuturnya. Memang dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, Indonesia tengah difokuskan pada industri hilirisasi serta ekonomi hijau. Hal ini juga disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri pembukaan pameran industri Hannover Messe di Jerman pada Minggu 16 April lalu. Saat ini, Indonesia menjalankan dua strategi besar, yaitu hilirisasi industri serta ekonomi hijau, ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi pada Senin 17 April. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi dan pasar yang besar, serta ekonomi yang terjaga. Menurutnya, keempat hal tersebut sudah cukup untuk menjadi modal Indonesia untuk menjadi pemain besar pada industri ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Bukan hanya mengenai kelanjutan hilirisasi, namun Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa investor menginginkan calon berikutnya seperti Presiden Jokowi agar kebijakan hilirisasi dijalankan dengan konsisten. Nikel sudah dijalankan dan selanjutnya adalah tembaga dan bauksit. Dalam pertemuannya tersebut, banyak investor bertanya siapa Presiden Indonesia setelah Presiden Jokowi atau saat Jokowi turun. Hal ini banyak ditanyakan investor mengingat kepercayaan yang besar telah tertanam kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam hal PMA ini tingkat kepercayaan mereka ke Indonesia tinggi sekali, terutama di Presiden Jokowi. Mereka nanya, "The next Pak Jokowi siapa?" ujarnya dalam konferensi pers. Mereka ingin presiden yang konsisten, terutama hilirisasi, tambahnya. Selain dari para menteri, Presiden Joko Widodo juga pernah memberikan wejangan kepada pemimpin Indonesia berikutnya. Ia mengungkapkan harapannya supaya presiden yang terpilih di 2024 nanti melanjutkan perubahan yang telah ia rintis sepanjang 8 tahun kepemimpinan. Lebih spesifik lagi, Presiden Jokowi lalu berpesan pada pemimpin selanjutnya untuk mempertahankan hilirisasi industri. Dengan demikian, masyarakat akan secara otomatis terfasilitasi lapangan pekerjaan yang masif dan luas di berbagai sektor. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi. Ini harus diteruskan karena membuka lapangan kerja 10,5 juta, ujarnya.